Nah, di sini yang kamu lihat ya, inovasi tidak sekedar ide atau penemuan, tapi bagaimana membawanya ke pasar. Nah, nanti minggu depan itu kalau tidak salah kan kita mau masuk UTS. Nah, minggu depannya lagi ada, kata Bu Sarah itu kan ada apa, pembicara dosen tamu dari luar. Nah, setelah itu saya akan masuk tentang bagaimana memasarkan ide gagasan saudara. Nah, jadi marketing ya, marketing communication-nya itu nanti kita akan bicara gitu. Ya. Oke. Nah, inovasi, nah sekarang kita lihat lagi ya, inovasi menerapkan kreativitas atau temuannya menghasilkan ide solutif yang unik. Nah, sedangkan kewirausahaan kebalikannya itu menerapkan inovasi untuk menghidupkan ide, ya, kan untuk menghidupkan ide. Jadi ini adalah penemuan yang memungkinkan apa sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh dan wirausahawan menangkap peluang tersebut. Jadi ide memunculkan ya, ide solutif ya, kreativitas menemukan ide-ide yang sifatnya solutif gitu. Sedangkan kewirausahaan baliknya menerapkan inovasi untuk menghidupkan ide. Jadi inovasi itu untuk membangun ide-ide lagi, tapi ide yang berkaitan dengan bagaimana temuan tersebut, inovasi tersebut menjadi apa istilah bermasyarakat, digunakan oleh masyarakat. Itu intinya ke sana. Nah, kalau kita lihat kreativitas, kemampuan mengembangkan ide, ya, kemudian inovasi mampu menerapkan kreativitas tersebut dan berproses berpikir kreatif dan tindakan ini merupakan nilai tambah. Jadi saudara sudah tahu ya. Jadi dasarnya kreativitas yang saudara sudah pelajari, kemudian kreativitas itu memunculkan satu temuan, invention tadi, dan bagaimana invention tersebut dikembangkan sebagai satu solutif untuk dipasarkan, ya, inovasi tersebut. Ya, jadi itu tingkatan tertinggi. Jadi perhatikan, sukses menjadi wirausahawan itu bergantung dari mindset kita. Ya, jadi mindset itu mulai dari sekarang, khusus bagi saudara yang memang tergelitik mau terjun di dalam dunia usaha, ya, cobalah untuk memfokuskan, mendudukkan diri saudara itu dengan etos bahwa saya ingin sesuatu yang baru, menemukan yang baru, saya ingin banyak belajar, banyak tahu, dan saya ingin menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu coba. Tapi ingat harus ada sains yang ada di belakangnya. Artinya punya pengetahuan, punya keilmuan. Kalau tanya, Pak, kan ilmu komunikasinya belum belajar. Tidak jadi masalah. Kita punya orang dan juga punya sistem yang bisa saudara bisa berangkat. Bisa dari chatbot, bisa juga dengan googling, bisa juga dengan YouTube. Banyak sekali pengetahuan. Banyak sekali pengetahuan, tinggal kita mampu nggak memilah-milahnya. Dan berikut, kita harus action. Jangan cuma diam saja. Action itu bukan hanya melakukan, tapi mencoba melakukan, tidak hanya melakukan, tapi merencanakan agar ini bisa tercapai. Jadi bukan hanya sekedar gerak saja. Gerak ke dalam konseptual yang namanya planning, tapi juga mengeksekutnya untuk dijadikan target pencapaian. Jadi pengetahuan saudara sekarang tentang komunikasi dimulai dengan apa sih ilmu komunikasi itu? Itu duduk dulu tuh, ya. Apa itu ilmu komunikasi? Ya kan? Komunikasi sudah bicarakan kemarin proses dan segala macamnya. Nah, setelah komunikasi itu, saudara kan belajar lagi yang lain. Ya, jadi kreativitas ini, ya, dan inovasi itu bukan hanya untuk perusahaan produk yang dijual, tetapi di dalam kegiatan saudara kuliah pun ini jadi sesuatu yang bisa saudara gunakan. Saudara melakukan tindakan. Kemampuan saudara secara kreatif ya membuat kuliah itu betul-betul berhasil buat saudara. Di dalam arti berhasil untuk mendapatkan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan, katakanlah kreativitas ya, berpikir kreatif ini, tapi nanti disambungkan dengan materi kuliah yang lain, kata kuliah yang lain itu di dalam satu semester saudara membuat, mensintesakan, menggabungkan mata kuliah tersebut menjadi satu kesatuan di dalam perspektif komunikasi. Nah, bagaimana gitu saudara lakukan itu? Nah, dari sana saudara bisa juga nanti mengatakan, oh komunikasi itu bisa juga secara luas divergen, dia bisa kemana-mana. Nah itu. Kemudian konvergen gitu. Di semester lagi, kuat saudara akan sana. Dan yang terakhir saudara tinggal menggapai kesuksesannya. Nah, sikap wirausaha ini secara anekdot saja yang paling gampang ya. Modal bisa dicari, ya apa saja asal ada sesuatu yang saudara bisa lakukan apa? Jual itu tadi ide gagasan. Jadi modal bisa dicari.
keahlian itu bisa dibeli, tetapi cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Nah, oleh karena itu jiwa wirausaha itu adalah dia punya visi, mimpi di depan, mimpi depan dan semangat. Yang pasti tidak semua orang punya semangat seperti itu. Nah, kembali waktu di awal kan bahwa kalau kita mau berpikir inovatif yang berangkat dari ide kreatif, itu berangkat dari orang lain. Jadi keberadaan orang lain itu yang men-trigger kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini ada piramida yang namanya Maslow, hierarchy needs of Maslow. Bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan ini. Ada 5. Nah, 5 ini kalau saudara baca, saudara googling, saudara chat, chat box ya, atau chat GPT itu ya, apa sih kebutuhan safety dan security, akan keluar banyak semuanya. Apa sih kebutuhan psychological needs dari ini menurut Maslow, akan keluar semua kebutuhan-kebutuhan manusia. Dari sana berarti tinggal saudara lihat mana yang relevan dengan pengetahuan saya, minat dan kesenangan saya, kita coba bangun bisnis di sana ya, yang dia kreatif. Dan kita lihat menurut Simon Sinek, orang tuh tidak membeli apa yang Anda lakukan, tapi mereka membeli mengapa Anda melakukannya. Nah, itu ya. Jadi kalau membeli apa yang Anda lakukan, berarti kan hasilnya. Tapi orang kreatif itu selalu dibeli kenapa Anda melakukan, apa ada di baliknya itu. Jadi kreativitas di sana ya. Nah, ini yang terakhir, saudara perhatikan, karakteristik kewirausahaan saudara punya ya mindset psychologicalnya, yaitu key personal attributes, jadi sifat-sifat bawaan, sifat-sifat yang bisa dipelajari yang berkaitan dengan sikap ya, motivasi kita sebagai kunci keberhasilan. Kemudian yang kedua, punya strong managerial competencies, yaitu apa? Kemampuan mengelola, membuat perencanaan, menyusun perencanaan, kemudian melakukan evaluasi, monitoring, dan seterusnya. Sampai dengan kemudian time management. Nah, otomatis yang terakhir itu good technical skill. Punya nggak skillnya gitu ya, kompetensi-kompetensi apa. Sebagai misalkan saudara sebagai musik, bagaimana menciptakan karya-karya kreatif musiknya. Sebagai orang yang ahli dalam bidang kuliner, nah teknikal apa? Masak kayak apalah, drink atau minum dan segala macam gitu ya, pastry dan segala macam, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang di bawah ini, oh sorry, saya ini dulu ya. Kalau saudara coba lihat ini, bentar ya, sebelum ini saya kirim ke ini ya, ke chat. Bentar, mana nih chatnya? Ini kalau saudara lihat ke chat ya, ini kalau saudara lakukan di sini, saudara bisa melakukan tes potensi. Nah, ya saudara lakukan itu bisa coba dari sekarang ya. Nah, sekarang saya mau memberitahukan saudara seperti apa sih tesnya. Saya sempat lakukan itu self test. Nah, ya. Jadi itu self assessment saudara untuk mengetahui apakah saudara ini. Oke. Ya, sekarang saya perlihatkan pada saudara ketika jadinya seperti apa. Ini nanti dia seperti ini. Ya. Saudara perhatikannya. Ini nanti kalau saudara klik dia akan seperti ini. Saudara isi ya. Terus next 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 next. Oh, ini karena nggak diisi makanya dia nggak bisa lanjut. Ini next ada 55 pertanyaan atau ini yang 50 berisi seperti ini, yang 3 atau 5 itu pertanyaan yang ya sudah terpilih tapi tidak seperti ini. Kalau ini kan dari ini saudara perhatikan nih. Dari nomor 1 totally disagree, jadi saudara tidak setuju, sampai dengan totally agree, sangat setuju. Nah, ini pakai skala gitu ya. Nah, nanti coba saudara klik untuk saudara melakukan tes mandiri, apakah saya ini seorang entrepreneur potensial atau tidak gitu. Dan ingat, tidak semua di kelas ini semua harus jadi entrepreneur gitu, Tapi setidaknya punya jiwa itu atau tidak gitu. Ya, itu. Nah, ini saudara tadi sudah dikasihkan ininya ya.
apa namanya linknya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, saya cukupkan sampai di sini materi kuliah kita.